Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu prosedur konfirmasi bank. Prosedur konfirmasi bank ini akan memberikan bukti bahwa kas dalam laporan bersih keuangan ada pada tanggal neraca. Nah, ini sesuai dengan asersi dari existence dan cut off. Kemudian, bukti bahwa kas dimiliki oleh entitas serta tidak dibatasi atau diikat. Nah, ini akan berkaitan dengan asersi right and obligation. Selanjutnya, prosedur pengujian rekonsiliasi bank klien. Tujuan penting dari pengujian rekonsiliasi bank klien ini untuk membuktikan bahwa saldo yang dikonfirmasi dengan bank sesuai dengan catatan akuntansi kas klien. Nah, rekonsiliasi bank ini akan dibuat atau menjadi tanggung jawab dari manajemen. Ketika klien punya kas di bank, maka mereka harus melakukan rekonsiliasi bank. Nah, salah satu asersi manajemen yang terkait dengan rekonsiliasi bank ini adalah untuk menguji asersi akurasi. Nah, kan kas itu harus dihasilkan dengan angka yang akurat. Untuk menyajikan angka yang akurat, maka harus dibuat rekonsiliasi bank sebagai wujud dari pengendalian internal. Nah, jadi auditor itu nanti akan menguji rekonsiliasi dari bank yang dibuat oleh klien itu apakah sudah benar atau belum. Nah, tingkat pengujian rekonsiliasi bank ini sangat bervariasi, tergantung pada tingkat risiko pengendalian yang dinilai. Jadi, apakah si klien atau perusahaan ini membuat rekonsiliasi bank itu secara berkala atau enggak. Nah, tingkat risikonya atau tingkat risiko pengendalian itu ada dua, ada dinilai sebagai rendah dan ada dinilai sebagai tinggi. Nah, untuk yang rendah ini, prosedur sulatifnya itu akan terbatas pada pemindahan rekonsiliasi klien dan membandingkan saldo per bank dengan konfirmasi bank. Nah, sedangkan untuk tingkat risiko yang tinggi itu akan memperluas atau auditor akan memperluas prosedur sulatif dalam menguji rekonsiliasi klien dengan memeriksa detail individual dari item yang direkonsiliasi. Jadi, lebih baik si klien ini akan membuat rekonsiliasi itu secara berkala supaya tingkat risikonya itu juga rendah. Nah, kemudian selanjutnya ada prosedur terkait kecurangan atau fraud. Pertimbangan penting dalam audit atas saldo kas umum ini kemungkinan adanya kecurangan atau fraud. Auditor harus memperluas prosedur dalam audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan kecurangan itu material ketika penilaian internalnya itu tidak memadai. Nah, contoh kecurangan dari kas ini contohnya itu ada dua, berupa laping dan kiting. Nah, laping ini itu kecurangannya itu dia menerima uang tapi tidak dicatat oleh klien. Kemudian untuk yang kecurangan kiting, dia itu penggelapan kasnya itu di bank. Jadi kasnya itu digelapkan atau dicuri. Nah, untuk mengungkapkan kecurangan di area penerimaan kas ini ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan, yaitu terkait konfirmasi piutang kepada para vendor, kemudian pengujian dilakukan untuk mendeteksi laping, atau tadi laping itu menerima uang tapi tidak dicatat, kemudian review entry buku besar dalam akun kas untuk item yang tidak biasa. Jadi kemungkinan atau akun dikiranya itu yang tidak biasa atau yang jarang terjadi itu perlu dicek. Kemudian perbandingan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas berikutnya. Kemudian prosedur terakhir yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan atas persetujuan dan dokumentasi pendukung untuk piutang tak tertagih serta retur dan potongan penjualannya. Nah, prosedur untuk mengungkap kecurangan yang terkait langsung dengan saldo kas akhir tahun ini meliputi pengujian rekonsiliasi bank yang diperpanjang, pemeriksaan fisik uang tunai, dan tes transfer antar bank. Jadi ini prosedur yang berkaitan dengan saldo kas akhir tahun. Kemudian yang tadi itu dengan transaksi di area penerimaan kasnya. Selanjutnya masuk ke audit atas instrumen keuangan. Nah, dalam menguji saldo akhir tahun instrumen keuangan ini, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah akun-akun instrumen keuangan sebagaimana dinyatakan dalam neraca telah disajikan secara wajar dan diungkapkan dengan benar. Disajikan secara wajar ini
itu terkait posting and summation, dan kalau dijalankan dengan benar ya terkait asersi dan akurasi. Kemudian metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun mencakup yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko bawaan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian. Yang keempat, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kelima, merancang dan melakukan prosedur analitis substantif. Dan yang terakhir yaitu pengujian desain atas rincian saldo instrumen keuangan. Nah, yang pertama terkait identifikasi risiko bisnis klien. Nah, risiko bisnis dari klien ini akan bervariasi tergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Sehingga auditor itu sebelum melakukan audit perlu memahami hal-hal tersebut. Kemudian menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko bawaan. Materialitas kinerja itu perlu ditetapkan supaya auditor tahu berapa minimal yang boleh salah satu material. Kemudian menilai risiko bawaan. Nah, faktor yang mempengaruhi risiko bawaan ini berupa tujuan manajemen berinvestasi, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman sebelumnya dengan investor tertentu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menilai risiko pengendalian. Nah, ini auditor itu perlu memahami dan menilai keefektivitas rancangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal klien dalam hal inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan kegiatan investasinya. Nah, selanjutnya merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam pengujian ini tuh auditor biasanya memanfaatkan ungkapan dan broker advice dari manajer investasi. Nah, kemudian dia akan menyusun beberapa pengujian-pengujian yang perlu dilakukan. Selanjutnya merancang dan melakukan prosedur analisis substantif. Nah, itu misalnya auditor akan membandingkan presentasi atas akun investasi dari tahun ke tahun. Nah, hal ini dilakukan untuk menilai perubahan dalam strategi investasi atau risiko portofolio. Jadi, kiranya ada nilai yang nggak wajar atau tidak wajar, itu akan menjadi indikasi awal bahwa si klien ini mengalami salah saji. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengujian desain atas rincian saldo instrumen keuangan. Nah, ini itu berkaitan dengan tujuan audit atas saldo, yaitu eksistensi, akurasi, dan realizable value. Nah, selanjutnya prosedur atas saldo instrumen keuangan. Nah, ada 4 asersi yang terkait dengan saldo instrumen keuangan. Ada eksistensi, reg and obligation, completeness, valuation, and allocation. Untuk asersi yang pertama yaitu eksistensi, tujuan auditnya yaitu untuk memastikan apakah instrumen keuangan yang ada di neraca itu benar-benar ada. Nah, contoh prosedurnya itu ada physical examine dan melakukan konfirmasi. Selanjutnya asersi yang kedua yaitu reg and obligation. Tujuan spesifiknya yaitu untuk memastikan apakah instrumen keuangan yang ada di neraca itu benar-benar milik atau menjadi hak dari perusahaannya. Nah, contoh prosedurnya yaitu melakukan konfirmasi pada pihak ketiga, melakukan vouching, dan physical examine. Selanjutnya, asersi yang ketiga, completeness. Tujuan auditnya yaitu untuk memastikan apakah instrumen keuangan yang ada di neraca ini sudah dicatat seluruhnya apa belum. Prosedur audit contohnya yaitu melakukan prosedur umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu asersi valuation and allocation. Tujuannya untuk memastikan apakah instrumen keuangan yang ada di neraca itu telah dicatat dengan jumlah yang tepat atau belum. Contoh prosedur auditnya yaitu melakukan rekalkulasi, vouching, dan tracing. Nah, selanjutnya ada prosedur atas transaksi instrumen keuangan, yaitu asersi yang berkaitan dengan transaksi instrumen keuangan. Ada 5 asersi, yaitu ada occurrence, completeness, akurasi, cut-off, dan classification. Untuk occurrence, tujuan auditnya yaitu untuk memastikan apakah transaksi dari pembelian atau penjualan instrumen keuangan itu benar-benar terjadi selama periode
tersebut atau enggak. Nah, contoh prosedurnya yaitu melakukan fetching dari catatan klien ke dokumen sumbernya. Selanjutnya, asersi yang kedua ada completeness. Tujuan auditnya yaitu untuk memastikan apakah transaksi dari pembelian atau penjualan instrumen keuangan itu telah dicatat dengan lengkap atau belum. Contoh prosedurnya yaitu melakukan tracing dari dokumen sumber ke catatan klien. Asersi yang ketiga yaitu akurasi. Tujuan auditnya yaitu untuk memastikan apakah transaksi dari pembelian atau penjualan instrumen itu telah dicatat dengan jumlah yang tepat atau belum. Prosedur auditnya contohnya itu melakukan tracing dari dokumen sumber ke catatan klien dan membandingkan jumlahnya itu dengan buku besar sudah sama atau belum. Kemudian asersi yang selanjutnya ada cut off. Tujuan spesifik auditnya itu untuk memastikan apakah transaksi dari pembelian atau penjualan instrumen keuangan itu telah dicatat pada periode yang tepat atau belum. Contoh prosedurnya yaitu melakukan fetching dari catatan klien ke dokumen sumber dan melihat apakah sudah tercatat pada periode yang tepat. Selanjutnya ada asersi yang terakhir, classification atau klasifikasi. Tujuan spesifiknya yaitu untuk memastikan apakah transaksi dari pembelian atau penjualan instrumen keuangan itu telah diklasifikasikan dengan benar apa belum. Contoh prosedur auditnya yaitu melakukan tracing ke jurnal dan melihat apakah sudah diklasifikasikan pada akun yang tepat atau belum. Nah, itu tadi berkaitan dengan asersi transaksi instrumen keuangan dan asersi dari saldo instrumen keuangan. Nah, sekian pembahasan untuk AKSK pertemuan ke-14. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.